wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Friti Andriani dari S1 Perbankan Syariah dengan tugas komputer. Jadi, kali ini aku bakal nge-review singkat apa saja sih materi yang aku pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang komputer. Komputer, apa sih itu komputer? Komputer yaitu bisa diartikan sebagai alat elektronik untuk dapat menerima data, input data, terus mengolah data dan untuk mendapatkan informasi. Ada pemanfaat komputer, komputer itu bisa dijadikan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan informasi, sarana usaha, alat pendidikan. Nah, komputer juga memiliki kekurangan, jadi itu sebenarnya tergantung si pemakainya sih untuk menggunakannya, entah dia menggunakan untuk yang hal baik, untuk hal buruk. Jadi komputer juga bisa mengakibatkan kita menjadi lalai untuk menggunakan waktu karena sibuk dengan dunia komputer, udah lalai mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan dan lain-lain, untuk membuka situs porno dan lain-lain, tapi itu balik lagi ke si pengguna. Pembahasan kedua yaitu hardware. Hardware ini adalah perangkat keras di mana komponennya bersifat nyata, bisa diraba dan bisa dirasakan dan berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5, yaitu input device atau unit masukan, proses device atau unit pemrosesan, output device atau unit keluaran, backing stock atau unit penyimpanan, peripheral atau unit tambahan. Nah, pertemuan ketiga yaitu software. Software adalah perangkat lunak, tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisiknya. Software memang tidak tampak secara fisik dan tidak merujuk keberadaannya, namun bisa dioperasikan. Jadi secara garis besar software ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sistem operasi, program aplikasi, program bantu, dan program bahasa pemrograman. Pertemuan keempat kita membahas Linux. Apa sih itu Linux? Linux itu dilogokan dengan logo penguin yang bisa dinamakan dengan Tux, di mana Linux ini merupakan salah satu hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Jadi Linux ini seperti Windows ya, cuman sering digunakan untuk para hacker. Tapi Linux ini gratis ya, di-downloadnya secara gratis, tidak sulit seperti Windows atau berbayar seperti Windows. Dan Linux ini lebih lebih sulit terhindar kena virus, atau kalaupun kena virus itu paling cuman di satu bagian, tapi tidak bakalan menyebar ke bagian-bagian lainnya. Tapi sayangnya banyak yang nggak bisa menggunakan Linux karena agak susah sih sebenarnya. Jadi orang lebih banyak menggunakan Windows. Ya walaupun Linux murah kalau di-download kayak gratis gitu daripada Windows yang berbayar, tapi pendownloadan Linux ini lebih ribet daripada pendownloadan install Windows gitu. Pertemuan kelima kita membahas tentang Windows, di mana Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Jadi Windows ini usernya friendly ya, terus kalau ada masalah di komputer atau di Windowsnya kayak lebih mudah diperbaiki karena banyak para IT yang mudah ditemukannya. Terus juga Windows juga merupakan operasi sistem yang memiliki perkembangan software tercepat. Namun ya tadi Windows ini mahal kalau untuk diinstal, terus yang biasanya di laptop pun biasanya cuma bajakan kalau nggak berbayar gitu, nggak ada sertifikatnya lah bahasanya. Terus salah satunya juga mudah sekali tertular virus, sedikit banget aplikasi yang gratis dalam Windows, sistem keamanannya pun masih dibilang kurang gitu. Pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang Android, di mana Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan atau komputer tablet. Terus fiturnya juga banyak, beberapa salah satunya yaitu seperti konektivitas, penyimpanan media, messaging, web browser, multitasking, dan masih banyak lagi. Jadi Android ini banyak aplikasi yang bisa dinikmati ya. Terus
bisa memudahkan kita untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para developer. Namun Android ini baterainya lebih cepat habis, terus harus selalu terhubung internet, sering lemot atau ngelak gitu, tapi tergantung spesifikasinya juga sih ya. Pertemuan ketujuh membahas tentang jaringan, di mana jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga saling berbagi data. Tujuan dibangunnya jaringan komputer pun agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan cepat dan akurat. Terus adapun manfaat dari jaringan komputer yaitu sebagai berbagai sumber daya, media komunikasi, media keamanan data, dan media integrasi data. Terus macam-macam jaringan komputer yaitu ada berdasarkan jangkauan geografis, berdasarkan peranan hubungan komputer, berdasarkan media transmisi, dan berdasarkan topologi jaringan. Macam-macam perangkat jaringan yaitu ada yang menggunakan media nirkabel, ada juga perangkat jaringan yang menggunakan media kabel. Pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang menginstal dan menggunakan sitasi Zotero. Untuk menginstal Zotero terserah mau di Firefox atau Chrome. Jadi nanti ada pilihan untuk menginstal untuk di Chrome atau Firefox-nya dan untuk menginstal di Windows-nya. Terus nanti akan muncul di file kalian ada dua, yaitu Zotero Setup X itu untuk di Word, terus sedangkan Zotero XPI itu untuk yang di Firefox atau Chrome-nya. Kalau sudah menginstal, nanti bakal muncul di Firefox atau Chrome kalian simbol Z, terus di Windows kalian itu ada bagian Zotero di atasnya. Jadi tombol Z di bagian Firefox atau Chrome kalian itu berfungsi untuk menyimpan reference dari Google yang kalian cari atau web yang kalian cari. Nah, untuk menggunakan sitasi Zotero tinggal klik di Windows, ada Zotero, terus letakkan kursor di bagian acuan referensi yang kita punyai. Terus nanti akan muncul edit citation, di mana kita disuruh memilih tipe citasinya. Ada yang IEEE dan Harvard. Jadi biasanya Harvard ini digunakan untuk standar Indonesia, terus yang IEEE itu digunakan untuk standar jurnal atau internasional. Untuk membuat daftar pustaka pun tinggal klik di bagian Add atau Edit Bibliografi, maka secara manual akan muncul daftar pustaka tersebut dari reference yang kita udah punyai. Jadi tinggal klik, terus kita nanti bakal manual gitu kalau kita sudah masukin di reference yang ada di Chrome yang Z itu. Pertemuan 10 kita membahas tentang aplikasi citasi lagi dengan aplikasi lain, yaitu tentang aplikasi Mendeley. Jadi sini kita akan membahas tentang instalasi Mendeley. Untuk mendownload Mendeley tinggal menuju web mendeley.com, lalu klik download Mendeley Desktop for Windows. Setelah di-download nanti akan muncul di file kalian kayak Mendeley gitu. Jadi itu tinggal diklik, terus install peraturan-peraturannya, lalu pencet finish. Untuk fitur Mendeley pun tidak jauh berbeda dengan Zotero, cuman perbedaannya kalau Zotero kan lebih bebas untuk mencari referensinya di web atau browser lain, tapi kalau di Windows itu terbatas karena Mendeley ini mempunyai perpustakaan tersendiri di aplikasinya. Untuk style penulisannya pun sama, yaitu menggunakan IEEE dan Harvard. Untuk mencari stylenya pun tinggal klik insert citation, terus untuk daftar pustakanya tinggal pencet di insert bibliografi. Jadi Mendeley ini tempatnya di Windows itu di bagian reference yang ada di Windows. Pertemuan ke-11 kita membahas tentang pembuatan citasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word. Jadi untuk pembuatan citasi menggunakan Word ini semuanya serba manual, dari pembuatan citasinya, pembuatan daftar pustakanya juga. Tapi untuk citasinya sama penggunaannya dengan Harvard atau IEEE, yaitu tinggal klik di citation dan bibliografinya. Pembuatan citasi menggunakan Word ini juga ada di bagian reference.
Terus untuk pengisian autornya, title, year-nya itu dilakukan sesuai type of source-nya, itu baik tipe book atau jurnal. Jadi mereka itu mempunyai isian yang berbeda. Untuk pembuatan daftar pustakanya pun tinggal klik reference, terus citation dan bibliografi, terus klik lagi bibliografi. Jadi di situ bakal muncul nanti untuk tipe daftar pustakanya, terserah kalian mau tipe bibliografi, reference, atau word cited. Lanjut ke pertemuan 12, kita membahas tentang internet. Jadi internet ini adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Jadi internet ini mempunyai manfaat seperti menambah wawasan, sarana hiburan, sarana pendidikan jarak jauh, terus memudahkan komunikasi, memudahkan pengerjaan, dan untuk menjalankan bisnis. Bisa juga digunakan untuk berbelanja. Terus dampak negatif penggunaan internet itu menjauhkan yang dekat, terus mempermudah konten dewasa, penipuan, pencurian, dan menimbulkan egoisme. Di internet ini juga kita membahas tentang email, yaitu surat elektronik atau pos elektronik, yang artinya adalah sarana mengirim surat melalui jalur jaringan ataupun komputer. Terus membahas tentang blog dan website, yaitu merupakan media yang kita gunakan untuk membagikan konten berupa teks, gambar, video, dan audio kepada banyak orang. Pertemuan ke-13 kita membahas tentang aplikasi pengolah kata atau word processing dan pengolah angka, yaitu spreadsheet. Microsoft Office itu adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran yang dibuat oleh perusahaan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Windows dan OS X. Terus Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word prosesor yang menjadi andalan Microsoft. Jenis-jenis software pengolah kata itu ada banyak, salah satunya seperti Windows, terus WordStar, dan Ami Pro. Pertemuan ke-15 kita membahas tentang keamanan web dan web proxy. Untuk menjaga website tetap aman, pastikan tema plugin dan versi WordPress selalu update, terus tidak memakai tema atau plugin bajakan. Pastikan file yang kamu upload aman dari virus, terus pasang SSL dan gunakan kombinasi password yang sulit. Tapi semua cara ini tidak ada gunanya apabila setelah pilih penyediaan hosting tempat penyimpanan data tidak aman, malah menjadi sarang malware. Mau pakai apapun website tidak aman. Nah, jadi ada salah satu fitur untuk menjamin keamanan serangan hacker, malware, virus, dan website. Itu salah satunya Immunivy 360. Immunivy 360 ini bukan software abal-abal, di mana 6 layer proteksi yang melindungi website tetap aman, yaitu terus membahas proxy. Apa sih itu proxy? Yaitu server yang mengambil data di internet seperti halaman web untuk kepentingan pengguna. Jadi misalnya komputer ingin melihat halaman web di internet, kalian hanya akan membuka web browser dan kemudian memasukkan alamatnya dan mengambil halaman web tersebut dari web servernya. Tetapi ketika kalian mengakses web tersebut melalui server proxy akan bertindak seperti perantara dan akan mengambil halaman tersebut. Jadi nggak ketahuan gitu kalau kalian membuka web apa, cuman terlihat di halaman proxy-nya aja, nggak kelihatan di halaman web kita gitu. Terus manfaat server proxy yaitu melindungi privasi kita, terus mempermudah kecepatan internet, dan menghemat bandwidth. Sekian reviewan saya dari materi komputer, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Mohon maaf atas ketidakpenguasaan dari materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.